warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mozaikers. Berjumpa lagi bersama kami di Podcast Mozaik Talks. Podcast yang akan menyediakan berbagai macam informasi yang menarik seputar perkuliahan di Universitas Mataram. Bersama saya nih Muhammad Majudi dan rekan saya Listia Hidayatulnisa, dan hari ini kita bakal kedatangan pemateri yang luar biasa banget nih Kak Majudi. Bener hari banget. Ini kita bakal ngomongin apa ya kira-kira? Nah, jadi Mozaiker semua, di podcast kali ini kita akan membahas tentang organisasi dan mahasiswa tentunya. Keren banget ya tema kita pada hari ini, dan tentunya ini tuh sangat relate banget nih untuk teman-teman, khususnya mahasiswa baru yang akan masuk ke Universitas Mataram. Ya, jadi video kali ini tuh sangat bermanfaat banget untuk teman-teman semua. Betul, apalagi untuk teman-teman yang masih bingung nih antara mau ikut organisasi atau fokus kuliah dulu ya, atau apakah saya bisa menyeimbangkan keduanya, ataukah saya bisa membagi waktu. Nah, pusing banget kan? Jadi hari ini pertanyaan-pertanyaan Mozaiker semua akan terjawab nih oleh pemateri kita yang luar biasa banget. Ya, jadi kita akan mendatangkan narasumber yang berasal dari orang-orang yang aktif banget nih di organisasi dan pasti juga bisa menyeimbangkan dengan akademiknya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi tentang jawabannya, karena Mozaiker semua ini bertanya kepada orang yang tepat, kalau istilahnya ke ahlinya gitu ya. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi nih, mungkin Kak Majdi langsung aja kita panggilkan narasumber kita pada hari ini. Disilakan. yeay. Oke Mozaiker semua, jadi ini dia pemateri kita pada hari ini. Ya, luar biasa sekali ya, wajah-wajah yang gagah, pemberani dan tampan mempesona ya. Saya jadi agak grogi nih diam di antara pemateri-pemateri yang gagah-gagah ini banget. Karena sebenarnya cuma cewek. Oke Mozaikers, nah jadi sebelumnya pasti Mozaikers semua udah nggak asing lagi ya dengan wajah-wajah yang ada di sebelah saya ini, karena mereka ini orang-orang yang track recordnya udah nggak diragukan lagi. Bener lah banget, orang yang berpengaruh ya, salah dua orang yang berpengaruh di Universitas Mataram pada saat ini. Tapi tentunya mungkin tetap kita minta perkenalkan diri ya, walaupun udah pada tahu nih Mozaikers semua. Mungkin adik-adik maba mungkin yang baru mau masuk masih belum tahu gitu ya, jadi mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Tapi sebelumnya kita pengen nanya nih, gimana kabarnya hari ini kakak-kakak semua? Aman ya. Ya? Kalau sudah aman berarti aman ya, aman lahir batin. Oke, mungkin langsung aja ya kita perkenalkan diri dulu nih sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Dari dari kakak yang sebelah kanan dulu deh. Oke, siap. Halo semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Isnani Hamidi, jurusan akuntansi, mahasiswa angkatan 18, kemudian sekarang diamanahkan sebagai Sekjen BEM UNRAM 2022. Wih, keren banget. Sekjen BEM UNRAM 2022. Oke. Selanjutnya kakak yang sebelah kiri. Halo nama sekalian, bismillah ya. Nama saya Lalu Chandra Prayuda ya, dari Kehutanan, Fakultas Pertanian angkatan 19 ya, bawahnya Pak Sekjen ya. Oh, Masya saya Allah. akan sebagai Sekjen DPM UNRAM 2022. Wes, nah jadi kita tahu ya. Ternyata dua pemateri kita ini adalah sekretaris jenderal di dua organisasi besar yang ada di UNRAM. Oh, Masya Allah. Dua Nah, sekjen jadi ya. teman-teman, ini namanya Pak Sekjen ya, Sekjen BEM itu namanya Kak Hamidi, dan di samping kita bisa dipanggil Kak Chandra. Nah, jadi teman-teman kalau ketemu di jalan nih, jangan lupa sapa. Betul banget. Kalau ketemu kita berdua juga ya Kak. Jangan lupa. Nanti kita sapa balik kok, tenang. Oke, jadi kakak-kakak semua, kita udah mendapatkan pertanyaan yang cukup banyak nih dari teman-teman Mozaikers, utamanya dari teman-teman maba nih, banyak yang bertanya karena mereka tuh masih bingung sebenarnya perbedaan antara siswa dan mahasiswa itu apa sih. Nah, jadi yang ingin kita tanyakan itu apa sih arti mahasiswa sendiri untuk kakak-kakak yang ada di sini gitu. Mungkin kita mulai dari Kak Chandra dulu. Dari saya ya, sejujurnya teman-teman, mahasiswa itu satu langkah lebih maju lah daripada siswa yang biasanya ya. Ketika kita berada di bangku SMA atau SMP, kita disebut hanya sebagai siswa saja gitu. Tapi ketika kita berada di bangku perkuliahan seperti saat ini, maka ada tambahan nama di depannya, yaitu mahasiswa. Mahasiswa yang seharusnya dia harus banyak kemandirian di dalamnya. Mungkin itu ya, simpel itu sebenarnya. Mahasiswa adalah orang yang sedang berkuliah dalam suatu universitas. Contohnya di Universitas Mataram gitu. Oke,
jadi itu dia tadi jawabannya ya dari Kak Chandra. Kalau mahasiswa itu, jadi kita harus selangkah lebih maju gitu dari siswa ya. Mungkin dari segi akademis mungkin, atau dari segi Kemandirian ya, kemandirian tadi. Betul banget. Kalau dari Kak Hamidi nih, gimana perspektifnya? Oke, dari saya sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang punya inisiatif seperti ini, karena memang berguna sekali untuk mahasiswa baru untuk mengetahui lebih dulu sebelum mereka masuk ke dalam dunia perkuliahan itu. Jadi kalau spesifik ya, arti mahasiswa pertama ada beberapa mungkin yang perlu disampaikan. Perihal mahasiswa itu tambahan tadi ya, soal kemandirian dalam hal belajar, kemandirian dalam hal berpikir. Itu yang utama, karena mungkin dulu pas SMA kita masih cenderung mengikuti pembelajaran yang seperti biasa, mengandalkan pemberian dari guru materi. Namun ketika jadi mahasiswa kita harus punya inisiatif tersendiri untuk berpikir, belajar lebih lagi, karena kalau kita tidak punya inisiatif itu, mungkin gelar yang kita dapatkan yaitu mahasiswa itu agak standar jadinya. Nah, sehingga merdeka dalam berpikir, kemudian merdeka dalam belajar itu ciri mahasiswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari beberapa ahli ya menyimpulkan bahwasannya mahasiswa itu tersemat di dalamnya sebuah harapan yang besar terhadap bangsa. Ada yang mengatakan calon intelektual muda, ada yang mengatakan calon cendekiawan, yang kemudian akan meningkatkan kualitas SDM yang ada di suatu daerah maupun negara. Itu harapan-harapan tersemat dalam diri mahasiswa. Karenanya mahasiswa itu beban moral juga bagi kita. Tugas tadi yang cukup berat, sehingga dengan tugas itu kita harus bekerja ekstra untuk kemudian mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan orang-orang tua kita ataupun orang-orang yang membesarkan kita. Itu sih. Wah, aduh, Masya Allah, luar biasa sekali ya jawaban dari narasumber kita. Jadi teman-teman, kita sebagai mahasiswa nih, khususnya Mozaikers, calon mahasiswa baru begitu ya, kita punya amanah dan tanggung jawab yang besar, karena kita adalah calon generasi penerus bangsa nih, yang akan berpengaruh mungkin beberapa tahun ke depan, nanti kita yang akan mengisi di bangku pemerintahan nanti. Jadi kita harus tetap semangat menjadi mahasiswa, jangan loyo-loyo. Harus semangat. Ya. Oke nih narasumber. Oke kakak-kakak semua. Jadi tadi kita sudah mengetahui ya sebenarnya pengertian organisasi. Jadi tadi kita sudah mengetahui pengertian dari mahasiswa itu sendiri, dan teman-teman semua bisa menyimpulkan dari apa yang disampaikan narasumber kita. Nah sekarang kalau kita jadi mahasiswa di perkuliahan itu kan banyak istilah-istilah, banyak yang kita temukan hal-hal baru. Salah satunya itu adalah organisasi. Nah sebenarnya kalau kita tinjau dari pengertiannya nih sama seperti yang tadi mahasiswa. Nah sekarang kalau di organisasi itu sendiri, menurut kakak-kakak itu sebenarnya organisasi itu penting nggak sih, atau apa sih sebenarnya pengertian organisasi itu gitu? Dari siapa nih? Dari tukeran ya. Oke, dari Kak Hamidi dulu ya. Siap. Oke, biar imbang giliran. Iya, giliran. Siap. Oke, jadi organisasi ya. Simpelnya mungkin organisasi itu sebuah wadah untuk kita berkumpul, menyampaikan gagasan kita, menyampaikan ide kita, bahkan untuk menyalurkan apa yang menjadi minat dan bakat kita di sana. Itu organisasi. Terus organisasi itu, kalau saya pribadi yang mengartikan organisasi itu sebagai akselerator mahasiswa untuk meningkatkan kualitas dirinya. Karena kalau kita komparatifkan ya antara mahasiswa organisatoris dengan mahasiswa yang cenderung hanya kuliah, fokus untuk kuliah, itu perbedaannya sangat jauh, terutama dalam hal bagaimana memanajemen waktu diri, apalagi memanajemen kemampuan dirinya perihal public speaking, orator dan sebagainya. Itu akselerator yang saya maksud. Artinya di organisasi itu kita dapat hal-hal yang tidak kita dapatkan di bangku akademis perkuliahan, sehingga itu yang kemudian mengakselerasi diri kita, mengupgrade diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian untuk lebih
lebih scale up lagi diri kita, level kita lebih tinggi dari mahasiswa yang biasanya. Itu yang saya maksud sebagai akselerator. Wah, luar biasa ya. Ya, dari saya ya. Saya sedikit saja karena sudah dijelaskan panjang lebar ya sama Sekjen Bram tadi ya bahwa apa itu organisasi dan sebagainya. Kalau organisasi itu adalah ruang-ruang pemikiran, teman-teman. Tidak hanya dalam organisasi kan, banyak sekali aspek-aspek yang perlu dipikirkan di sana. Seperti aspek sosial budaya, aspek politik. Karena di dalam Universitas Mataram, kalau tidak salah, ada berapa puluh ya UKM yang bergerak atau organisasi yang bergerak di dalam sesuai dengan bidang-bidangnya. Ada yang pemikirannya seperti Prima, terus ada yang di bidang di sosial politik bahasanya seperti BEM dan BPM dan sebagainya. Itulah salah satu bentuk organisasi ya yang harus kita ikuti, karena di sana dalam organisasi ada tujuan yang sama-sama dibangun gitu. Kita dipimpin oleh salah satu pemimpin, karena organisasi itu skemanya itu sistematis bahasanya di sana. Ada yang dipimpin dan ada yang memimpin gitu. Itulah organisasi yang sebenarnya. Keren banget ya jawabannya. Saya sampai terkagum-kagum gitu Luar biasa ya. Kakak ini. Ternyata kalau dari pemahaman saya yang masih bocah banget ini ya, kalau kita ngomongin organisasi itu kayak cuman ngelihat ada ketua sama ada anggota, cuman kayak sesingkat itu, sependek itu pemahamannya gitu. Tapi setelah dijelaskan sama kakak-kakak tadi ternyata kompleks organisasi gitu ya. Kompleks banget ya. Sangat kompleks. Bahkan ada loh yang bilang kegiatan organisasi di kampus itu adalah miniatur sebuah negara. Iya. Karena dalamnya kita belajar sebagai pemimpin, dalam hal ini presiden misalnya, kemudian di bawah presiden ada gubernur dan jajaran-jajaran di bawahnya. Itu punya tugas masing-masing. Ada bergerak di bidang penalaran atau yang lebih memajukan akademisnya, ada yang lebih menekankan ke sosial masyarakatnya, pengabdiannya, ada juga yang lebih menekankan ke aktivitas non akademik seperti olahraga, kemudian kerohanian, banyak lagi. Bahkan kegiatan-kegiatan seperti belajar politik dan sebagainya ada di organisasi. Bukan politik praktis tapi ya politiknya mahasiswa yang menggunakan nalar, kemudian etika serta menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Itu. Berarti kalau untuk pemilihan organisasi sendiri juga bisa disesuaikan ya dengan minat kita masing-masing. Sangat bisa, iya. Lengkap banget bervariasi lah. Ya, lengkap banget. Apalagi di Unram, lengkap banget lah organisasinya. Tinggal sesuaikan dengan passion teman-teman. Ya, karena banyak juga pilihannya ya. Kalau kita suka di bidang kepenulisan, bisa nanti masuk di UKM yang sesuai gitu ya. Atau yang mau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, itu ada juga gitu ya. Jadi sesuaikan sama passion ataupun tujuan kita mau masuk organisasi itu, mau meningkatkan soft skill kita yang bagaimana, seperti itu. Ya, that's right. Jadi kamu pilih apa besok? Kita tunggu ya teman-teman di UKM semua. Khususnya ini mozaikers yang baru nih. By the way nih, kan tadi kita sudah ngomongin tentang organisasi itu apa ya, secara pengertiannya, secara sudut pandangnya, terus mahasiswa itu apa, terus korelasinya antara mahasiswa dan organisasi itu apa. Nah, kalau kita ngomongin organisasi nih Kak, banyak banget orang di luar sana yang suka berpandangan negatif gitu tentang mahasiswa yang berorganisasi. Banyak banget yang ngomong kayak, ngapain sih masuk organisasi, tujuan kalian masuk kuliah kan buat belajar gitu. Apa sih yang kalian cari di organisasi gitu. Nah jadi mungkin bisa diluruskan ya, apa aja sih manfaatnya atau apa saja sih keuntungannya gitu kita masuk organisasi gitu, supaya kita tidak terkungkung gitu Kak oleh stigma-stigma yang negatif di luar sana. Itu agak sedih saya melihatnya juga. Iya, padahal kan di organisasi itu kita dapat banyak hal gitu, kita belajar mengupgrade diri gitu ya. Iya. Makanya kalau mau tahu itu ilmu-ilmu di organisasi, ayo gabung organisasi, jangan takut gitu ya. Benar. Tapi sebelumnya nih mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan tadi ya tentang keuntungan organisasi itu apa ya Kak? Mungkin bisa dimulai dari Kak Chandra. Oh, dari saya lagi ya. Kayaknya ini bersebelahan gitu. Memang bersebelahan. Yang bersebelahan gitu kan. Kalau berjauhan nggak bisa di sini gitu. Keuntungan ya. Ketika berbicara tentang keuntungan berorganisasi ya, mungkin saya ya ikut organisasi itu dari semester 2 ya. Karena semester 1 itu masih bahasanya kupu-kupu lah, kuliah pulang gitu. Karena itu belum benar apa yang dikatakan oleh teman-teman kita yang tidak berorganisasi. Apa sih yang kita dapatkan organisasi dan sebagainya. Ternyata satu semester itu teman-teman
saya tidak mengikuti organisasi, cuman kuliah pulang, akhirnya bosan juga gitu. Setelah saya bosan, akhirnya saya kepo dengan organisasi di kampus, saya ikut juga di sana gitu. Hanya beberapa keuntungan ya setelah saya menjalani organisasi di kampus itu sendiri. Yang pertama itu teman ya. Yang awalnya saya hanya bergaul dengan teman kelas, angkatan atau satu jurusan saja di kehutanan. Tapi ketika kita memasuki dunia organisasi, ternyata banyak sekali kita mengetahui ya, mendapat teman tuh dari berbagai macam fakultas gitu. Entah itu dari ekonomi, dari hukum, teknik dan sebagainya. Itu yang membuat saya terasa kayak gimana ya, nyaman dan sebagainya itu karena banyak teman, banyak keluarga baru yang kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita dapat bahasanya relasi yang kedua itu tidak hanya teman, tapi di situ ketika kita bergabung dalam suatu organisasi, terus mengadakan event-event besar, mengikuti kepanitiaan dan sebagainya, kita bisa berkontak langsung dengan pejabat-pejabat gitu. Bahasanya entah itu pejabat kampus biasanya kayak rektor, terus bahkan di luar ya, secara regional maupun bahkan secara nasional itu bisa kita berkontak dengan staf-staf ahli yang ada di nasional itu sesuai dengan apa yang kita adakan gitu. Dan yang terakhir mungkin ya, keuntungan dari organisasi yang saya rasakan ya bahasanya ketika selalu mengikuti organisasi, yaitu pengalaman dan pengetahuan tentunya. Karena mungkin ketika kita belajar di kelas ya, bosan dengan materi mungkin ya, cuman itu aja yang disampaikan oleh dosen. Tapi dalam organisasi kita dapat berbagai macam ya pengetahuan dari teman yang beda jurusan, beda angkatan kita, bahkan kita tahu hukum ya, pasal-pasal mereka mungkin pada saat proses diskusi bahasanya, entah itu diskusi santai atau apalah di sana gitu kan. Banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan dari luar ya, dari luar angkatan kita lah bahasanya. Misalkan jurusan apa kita itu banyak sekali saya hukum, teknik dan sebagainya gitu. Mungkin itu saja sih, mulai dari pengalaman, relasi dan sebagainya itu kita dapatkan di sana gitu. Ini ya, jadi dari Kak Chandra sendiri ini dari base of experience istilahnya gitu ya, dari pengalaman sendiri. Yang tadinya sebagai mahasiswa kupu-kupu terus mencoba ke organisasi, jadi banyak teman, banyak pengetahuan gitu ya. Jadi kura-kura lah rasanya, Ya, kuliah rapat. Gila banget sama kura-kura. Ya, teori evolusi jadi. Terus selanjutnya kalau dari Kak Hamidi nih, gimana sih pandangannya tentang pertanyaan tadi? Oke, benefit organisasi ya. Tapi sebelum kesana mungkin tadi ada statement yang ini ya, banyak mungkin orang-orang beranggapan ngapain sih organisasi gitu kan, sehingga persepsi orang agak seperti apa tentang organisasi, dan memang beda-beda juga. Nah bisa kita paksain juga kan orang. Bener banget. Persepsi orang terhadap kita itu nggak bisa kita paksain. Ya terserah Anda mau berpersepsi apa, tapi kami selaku orang yang bergelut di sana bisa mengklarifikasi itu, menyampaikan yang sebenarnya ada gitu. Nah, kemudian lanjut ke benefit organisasi ya. Benefit organisasi itu banyak banget sebenarnya teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Pertama tadi apa yang nggak kita dapetin di bangku perkuliahan itu kita dapetin di organisasi. Miniatur kehidupan itu ada di organisasi, sehingga teman-teman kalau belajar ingin belajar menghadapi tantangan atau ujian hidup di kemudian hari itu ya di organisasi. Karena semuanya ada. Kita berantem bukan adu jotos, berantem adu argumentasi, sampai ada yang istilahnya merajuk gitu ya, karena mungkin percekcokan di dalam itu kita diuji di sana, jiwa kepemimpinan kita diuji di sana di organisasi, sehingga organisasi itu benar-benar akan mengupgrade diri teman-teman semua, mengakselerasi kemampuan teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa menjadi orang lebih kebal terhadap masalah, tidak kemudian sedikit ada masalah langsung kemudian frustasi dan sebagainya. Padahal yang zaman sekarang ini kan banyak banget orang seperti itu, depresi segala macam, baru ada sedikit masalah langsung kemudian depresi. Nah, itu kalau anak organisasi enggak, itu bukan orang-orang seperti itu ya. Kalau ada masalah maju, hadepin, selesai. Itu anak organisasi. Itu sih dulu mungkin. Ya, jadi
kalau ini mahasiswa yang bergabung organisasi itu, di organisasi itu kita lebih diajarkan untuk menjadi orang yang dewasa ya, lebih dewasa begitu daripada ya mahasiswa yang nggak ikut organisasi kan nanti mentalnya sedikit berbeda begitu ya. Karena sering dihadapkan dengan argumentasi yang berbeda. Betul. Jadi dari segi emosional juga ya terlatih gara-gara terbiasa menghadapi berbagai macam polemik gitu. Dinamika yang ada. Dinamika kehidupan. Iya, sempat saya pernah mendengar istilah kalau di bangku perkuliahan kita cuma dapat 4.0. Nah, terus kalau di organisasi itu 9.6 gitu ya. 40%-nya ada di bangku perkuliahan, terus 96%-nya itu 60%-nya ya, 40 dan 60%. Oh iya betul banget. Iya. Saya konfirmasi ya. Iya. Lupa saya. Benar. Saya baru keinget juga gitu. Bahwasannya ada filosof yang mengatakan kalau kita bicara filsafat pendidikan itu tidak hanya di bangku perkuliahan. Dan kalau kita tarik dari segi first principle thinkingnya, pendidikan itu enggak cuma penyampaian materi oleh dosen kemudian diterima oleh mahasiswa, enggak, tapi kita belajar di mana aja, salah satunya di organisasi. Teman-teman duduk diskusi melingkar di mehibun depan itu, diskusi perihal pendidikan misalnya, itu sudah termasuk belajar. Makanya jangan sampai dipersempit arti organisasi. Arti belajar itu harus di bangku perkuliahan gitu. Bukan menafikan teman-teman harus nggak kuliah, bukan. Tapi belajar itu nggak full di kuliah aja, tapi teman-teman bergaul dengan gengsnya gitu, diskusi tentang sesuatu itu pun belajar. Kalau kita mampu petik hikmahnya, kemudian kita pahami itu dan implementasikan itu udah belajar gitu. Itu sih konfirmasi dari pernyataan Pak Moderator tadi. Iya benar banget. 40%-nya di perkuliahan, 60%-nya di organisasi. Ya begitu ya. Maaf teman-teman. Sudah dikonfirmasi ya. Ya. Jadi kalau menurut narasumber itu berarti sangat penting sekali ya organisasi itu untuk mahasiswa karena bisa memberikan keuntungan yang banyak gitu. Salah satunya sudah disebutkan tadi, kita menjadi lebih dewasa, kemudian banyak relasi yang kita temukan di sana, kemudian pengalaman dan ilmu juga, bukan relasi sekitar universitas saja, bahkan ya sampai di luar tingkat regional ataupun nasional kita juga punya relasi yang banyak gitu. Nah selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya nih, ini juga penting banget. Caranya nih, lebih ke caranya. Kan mahasiswa itu ada yang kalau aktif di bagian organisasi itu disebut organisatoris. Nah kalau aktif di dunia perkuliahan atau di bangku perkuliahan saja di kelas itu disebut akademisi gitu ya, yang pinter lah bahasanya seperti itu. Nah sekarang gimana sih caranya atau tips dan triknya itu untuk kita aktif di kedua belah pihak gitu, kita aktif di akademiknya bagus, kemudian organisasinya juga bagus gitu. Nah menurut narasumber kita nih, menurut kakak-kakak semua, gimana sih tips dan triknya supaya kita bisa aktif di keduanya, jadi tidak ada satu belah pihak yang kita rugikan begitu. Jadi seimbang lah antara akademik dan organisasi. Nah mungkin dari Kak Hamidi duluan sekarang. Oke, saya. Iya. Perihal ini kayaknya lebih ke tips and trick gitu ya. Iya. Untuk jadi mahasiswa yang aktif di perkuliahan sama organisasi gitu ya. Ya sebenarnya banyak banget sih tipsnya, tapi kalau saya pikir-pikir dan saya rangkum nih reduksi berbagai tips and tricks yang telah dikemukakan oleh orang. Mungkin kalau dari versi saya itu ada 3 atau 4 nanti saya sampaikan. Pertama, be proaktif. Jadi mahasiswa itu harus proaktif, nggak boleh pasif. Kalau pasif ya kita akan jadi kayak tadi, harus nunggu instruksi dosen mengerjakan tugas dulu baru kita kerjain, harus nunggu jadwal kuliah dulu baru kita belajar, harus nunggu UAS dulu baru kita belajar. Itu pasif namanya. Tapi kalau proaktif, kita nggak harus kayak didikte sama orang tanggal sekian harus selesai, harus belajar, harus UAS segala macam. Enggak, kita akan dengan sendirinya itu sadar bahwasanya oh saya harus belajar nih. Waktu itu juga kita belajar. Jadi enggak harus ada karena ada jam kuliah nih, oh besok ada jam kuliah harus belajar nih biar maksimal besok presentasinya misalnya. Enggak.
Nggak gitu mahasiswa. Tapi mahasiswa harus proaktif, punya inisiatif sendiri untuk belajar, berpikir, bahkan menyelesaikan masalah di lingkungan sekitarnya. Itu pertama, be proaktif. Terus kemudian yang kedua open minded. Open minded. Mahasiswa itu nggak boleh cuma saklek sama pendapat pribadi. Saya nih, ini pendapat saya nggak boleh dibantah. Wah parah kalau gitu, nggak nerima pendapat orang lain, susah juga. Nggak usah main sama saya sana. Egois. Iya, nanti nggak dapat temen gitu kan. Kalau iya open minded. Itu kita harus jadi orang yang open minded karena sudut pandang kita dengan sudut pandang orang itu berbeda-beda, dan kalau kita satukan itu, wah kita akan banyak dapat insight. Dengan banyaknya insight tadi, kita bisa ambil keputusan dengan beberapa referensi, nggak cuma saklek dengan pribadi kita. Open minded itu yang kedua. Terus yang ketiga itu punya rencana dan tujuan. Jadi mahasiswa itu juga harus pandai manajemen waktu. Ya kadang kita kebiasaan juga ya, kadang ngaret sekian menit, sekian jam, yaitu kebiasaan mahasiswa. Tapi ini adalah proses kita, lama-kelamaan kita akan terbentuk, dan makanya itu perlunya kita buat rencana dan tujuan. Dari awal masuk nih harus punya rencana dan tujuan. Selama kuliah ini harus ngapain aja, dan apa target-target yang harus dicapai. Misalnya harus jadi mawapres, terus jadi mahasiswa terinspiratif, atau menjadi salah satu ketua organisasi, atau jadi ketua BEM segala macam. Itu kita harus punya target. Begitupun dalam hal akademik, nggak boleh IPK saya di bawah ini misalnya, harus dapat minimal B semuanya. Itu contoh-contoh target yang teman-teman bisa. Artinya penting kita buat rencana itu agar kemudian kita bisa istilahnya memforecasting ya, meramalkan kejadian yang akan datang gitu. Dengan perencanaan yang kita buat itu, kita bisa loh ngeramal sesuatu yang akan terjadi. Oh, saya harus buat rencana ini nih untuk mencapai tujuan saya, misalnya mau pres, harus belajar lebih giat lagi, belajar bahasa Inggris. Kita bisa meramalnya gitu. Itu yang ketiga, harus punya plan, kemudian harus punya tujuan. Terus yang terakhir ya, yang terakhir mahasiswa itu harus punya prinsip kayak moto hidup gitulah, yang menjadi acuan teman-teman untuk pembangkit semangat ketika teman-teman lagi down-downnya. Kalau teman-teman lagi down, misal ingat prinsip teman-teman, ingat tujuan yang teman-teman akan capai. Kalau teman-teman terus down, semangatnya down gitu, itu kan bisa mempengaruhi rencana teman-teman yang tadi udah disusun, kemudian target teman-teman yang udah ditulis gitu. Saya ingat dulu tuh kita kalau baru masuk organisasi ya dapat ilmu, dapat materi perihal manajemen waktu, itu kita diminta list tuh. Kamu, iya impian kamu selama kuliahnya apa nih itu? Tulis 100 impian kamu selama di bangku perkuliahan gitu. Oh saya tulis, tapi nggak sampai 100 aku. Nakal banget saya. Dikasih waktu cuma beberapa menit. Iya, dikasih waktu beberapa menit terus tulis impian kita. Dan ternyata benar teman-teman, ada yang memang mencapai sebagian itu di masa perkuliahannya, ada juga yang nggak capai. Yang pasti yang mencapai itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh terhadap apa yang dia catat tadi. Salah satunya ya saya. Masya Allah, luar biasa ya, banyak itu banget. Iya. Nah selanjutnya dari Kak Chandra nih, gimana sih tips dan triknya supaya kita bisa aktif di dua hal tadi, organisasi dan akademik, tidak merugikan salah satu belah pihak? Cukup berat ya. Cukup berat ya. Cukup berat ya, tapi kita menikmati sebenarnya. Iya. Banyak sekali ya yang sudah disampaikan sama Pak Jen tadi ya, Pak Jen BEM, bahwa ada 4 ya. Merangkum semua sih sebenarnya. Ya, cuman kalau dari saya penambahan sedikit saja. Kalau dari saya itu kita bisa menentukan skala prioritas bahasanya. Dari berbagai macam ya plan yang sudah kita rancang dan kita ingin capai, maka kita harus menentukan skala prioritas. Karena kita akan menjalani dua sisi ya, sisi akademik harus baik, sisi organisasi pun harus tercapai gitu. Nah, kita benar-benar bisa ya memainkan
manajemen waktu yang tadi gitu, memainkan peran di sana gitu. Misalkan kalau memang ada hal-hal yang prioritas yang harus kita selesaikan gitu, itu yang harus kita selesaikan gitu. Jangan sampai hal-hal yang prioritas tadi itu nggak kita selesaikan gitu, itu kan bahaya juga gitu. Akademik juga penting ya, sangat penting bagi kita untuk menyelesaikan studi kita. Tapi organisasi juga di sisi lain kita punya amanah di sana, punya hal-hal yang harus diselesaikan juga gitu. Makanya skala prioritas itulah yang membuat kita berjalan dalam dua sisi itu gitu, sisi akademik dan organisasi tersebut. Mungkin itu sih tambahan dari tips and triknya gitu. Iya, oh luar biasa sekali ya jawaban para kakak-kakak ini. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Kak Chandra tadi tuh ada istilah yang 4 kali ya kalau saya nggak salah lupa ya. Ada yang penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, kemudian tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Nah mungkin dari kakak-kakak ada yang mau sedikit menjabarkan keempat hal tersebut itu sebenarnya maksudnya apa sih? Kan nanti teman-teman Mozaikers yang baru nih, calon mahasiswa baru ini pasti banyak yang belum paham tentang hal tersebut gitu. Oke, Mungkin contoh-contohnya, contoh konkretnya seperti itu. Iya, dalam aktivitas kita betul banget kita harus pandai menentukan skala prioritas ya. Iya. Karena kalau enggak kita bakal kelabakan. Yang mana nih harus didahulukan, yang mana harus dikesampingkan. Karena memang kadang sedikit bedanya antara yang penting kemudian mendesak itu. Itu yang perlu teman-teman rincikan. Sebenarnya based on ya pribadi orang sih mengatakan itu penting atau tidak. Tapi salah satu contohnya mungkin ya, penting, sangat penting dan sangat mendesak. Misalnya tugas kuliah nih, tugas kuliah jam berapa, misalnya jam 12 siang dikumpulkan. Terus teman-teman ternyata ada yang harus dikerjakan itu. Kemudian itu kan kategori penting, tugas penting, kemudian waktunya mepet nih. Mendesak itu kita ukur pakai waktu. Nah, kalau penting ya, penting itu kualitas kualitas kegiatannya penting atau tidak, atau cuma sekedar seremonial semacam itu kan nggak penting kita bilang ya. Ini kan tugas kuliah, jadi masuk kategori penting karena itu yang menjadi ya tugas utama kita di perguruan tinggi, itu tugas kuliah. Terus kemudian mendesak itu kita ukur pakai waktu. Misalnya waktunya mepet banget, deadline-nya dosen ngasih hari ini, datanya besok misalnya, itu kan mendesak banget tuh. Otomatis itu harus didahulukan dari kegiatan-kegiatan lain karena memang waktunya sangat mendesak. Itu contoh-contoh kecil lah. Selebihnya teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan pikiran teman-teman, susunan passion teman-teman. Intinya ya yang mendesak itu kita ukur pakai waktu, kemudian penting itu kita ukur pakai kualitas dari kegiatan tersebut. Itu sih. Nah, ya jadi itu jawaban menyeluruh ya, nanti Mozaikers semua bisa kondisikan sesuai dengan keadaan pribadi masing-masing ya, karena masing-masing orang tuh beda-beda kan kesibukan dan waktunya juga gitu ya. Luar biasa sekali ya. Betul banget. Jadi tadi kan sudah dipaparkan nih tentang bagaimana sih caranya menyeimbangkan waktu juga ya antara perkuliahan dengan berorganisasi, itu bagaimana cara biar dua-duanya tuh balance gitu, nggak berat sebelah gitu. Tapi dari pemaparan tadi nih Mozaikers semua, tentu itu semua balik ke diri sendiri ya, kakak-kakak semua. Jadi kita apa ya, banyak orang yang bisa berteori tapi kadang di dalam praktek itu yang sulit kadang. Contohnya saya sendiri sebenarnya. Kadang dalam teori kita paham nih, kalau kita omongin sebenarnya gampang aja ngomongnya gitu. Tapi ketika dipraktekannya itu yang susah, karena balik lagi ke kemauan sebenarnya ya. Ke kemauan pribadi. Diuji niat kita sebesar apa sih. Makanya ada orang yang bilang kalau mau ukur kesungguhan teman-teman, ukur dari strong why yang membuat teman-teman bergerak. Strong why itu kayak alasan yang kuat banget untuk kita menuju ke sana gitu loh. Si alasan terkuat teman-teman jadi mau operasi biar bisa menginspirasi orang banyak gitu, lebih bisa mendorong orang untuk lebih produktif lagi. Ya, teman-teman silahkan cari strong why masing-masing untuk bisa lebih meneguhkan niat teman-teman mencapai yang teman-teman inginkan. Itu juga bisa jadi alasan ya Kak, kalau kita misalnya lagi capek-capeknya nih atau lagi lelahnya di organisasi
gitu. Jadi strong why itu mungkin yang nantinya bisa jadi motivasi kita, wah harus semangat lagi nih gitu karena inget tujuannya. Iya, betul. Kembali ke niat awal yang paling tujuh. Alasan kenapa sih harus bertahan sampai sekarang mungkin gitu rasanya ya. Kalau bertahan sama dia. Bahaya. Lain. Bukan masuk pembahasan. Beda jalan, beda arah. Siap, salah. Baik teman-teman. Mas Zaikers, semua kita ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Jadi tadi kan kita sudah tanyakan nih tentang bagaimana organisasi, bagaimana mahasiswa itu apa sih, organisasi itu apa sih, terus caranya imbangin keduanya itu bagaimana sih. Nah, berhubung sekarang ini kita bakal kedatangan adik-adik gemes kita, adik-adik baru yang sebentar lagi udah mau masuk aja. Peralihan dari siswa udah jadi mahasiswa gitu. Jadi mereka bakal udah sebentar lagi masuk kan ke Universitas Mataram. Insya Allah nantinya bakal ada banyak banget maba. Mungkin ada ratusan maba, mungkin yang ribuan malah. Ya, dari ketiga jalur kan, jalur SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri. Dan sekarang yang SNMPTN kan sudah ini kan mau PKKMB. Betul. Ya. Nah, jadi kita mau menanyakan nih apa sih harapan kakak-kakak ini untuk adik-adik kita yang akan masuk ke Universitas Mataram. Terus sekalian mungkin kita ajakin nih untuk ayo gabung organisasi gitu. Mungkin dari siapa dulu kan? Dari Kak Chandra dulu ya. Oh, dari saya ya. Udah giliran. Udah kayak bola aja ini. Dioper-oper. Harapan ya. Iya. Kalau harapan bagi adik-adik bahasanya ya, adik-adik maba karena kita udah semester tua lah. Adik-adik maba ya. Tua banget. Nah, masih muda sih. Iya. Masih seumuran berapa tahun lah bedanya gitu. Paling beda 1 tahun. Iya. Harapan untuk teman-teman maba ya bahasanya. Itu banyak sekali ya harapannya ke depan ya. Ketika dalam masa peralihan bahasanya dari bangku SMA ke kuliah itu jangan sampai yang pertama itu harus bisa beradaptasi tentang lingkungan terutama tentang lingkungan kampus itu seperti apa dan sebagainya. Itu yang paling perlu di yang paling perlu di garis bawahi ya tentang adaptasi itu tersebut. Karena di SMA dengan bangku kuliah itu sangat berbeda gitu. Dalam hal lingkungan cara bergaul, terus dalam hal lingkungan apapun itu sangat berbeda di situ. Maka kita bisa beradaptasi dengan sebaik-baik mungkin gitu. Memilih organisasi yang benar-benar kita ingin jalankan juga gitu. Kalau bagi teman-teman yang suka organisasi dan yang tidak suka organisasi, jangan lupa coba-cobalah dulu gitu. Semester awal nih mumpung masih nggak terlalu berat gitu dan semangatnya masih menggebu-gebu nih sebagai mahasiswa gitu. Nanti kalau udah semester tua juga tetap semangat juga sih. Dan itu ya tetap coba organisasi yang benar-benar meningkatkan jati diri kita gitu. Dan sesuai dengan passion kita gitu. Antara memang ketika kita menjalani nanti enggak berat gitu. Kita menikmati, enjoy dan sebagainya gitu. Mungkin itu sih harapan saya pada adik-adik ini untuk benar-benar ya beradaptasi dan mengikuti organisasi yang ada di kampus. Karena di semua organisasi itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Karena dalam organisasi seperti disampaikan dari awal, kita akan menemukan banyak hal. Karena misteri dari organisasi itu luar biasa gitu. Banyak teman, banyak keluarga, banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang akan kita dapatkan. Mungkin itu saja dari saya sih. Iya. Selanjutnya mungkin langsung saja dari Pak Sekjen BEM. Siap. Kami dia. BTW menyambung tadi yang disampaikan Pak ini ya, Pak Sekjen BM. Nah, termasuk yang coba-coba tapi akhirnya bahagia di organisasi. Awalnya coba-coba, akhirnya menikmati gitu, jadi sampai sekarang bahagia aja ngejalaninnya gitu, jadi enak. Oke, perihal harapan untuk teman-teman mahasiswa yang akan menginjakkan kaki di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Mataram. Ada beberapa hal harapannya. Pertama mungkin mengenai mindset ya. Pertama nih perihal mindset mahasiswa yang beralih menjadi mahasiswa ya. Karena saya merasakan betul waktu maba itu mindsetnya kayak gimana, terus sekarang perubahannya seperti apa. Nah, ini yang saya pengen sampaikan sedari awal kepada teman-teman semua, sehingga teman-teman punya bekal gitu, apalagi di mindsetnya untuk melangkah ke perguruan tinggi. Nah,
mindset itu teman-teman ini diperhatikan betul ya. Kita itu nggak bisa intervensi apa yang orang mau bilang ke kita, apa yang orang persepsikan terhadap kita nggak bisa. Kita hanya berwenang terhadap diri kita. Yang mampu kita kontrol itu adalah diri kita. Jadi apapun itu kontrol diri dulu, lakukan yang terbaik untuk diri dulu sebelum kemudian keluar. Biar kita nggak gampang baperan, nggak gampang berpikir negatif, nggak gampang overthinking. Baru orang ngomong dikit kita aduh merasa gimana. Padahal kalau kita sadari nggak bisa kita intervensi. Side harus berkata yang baik ya kepada saya, nggak bisa mulut orang gitu kan. Ngapain ngatur-ngatur saya? Iya, jadi kalau kita pengen diperlakukan baik oleh orang, perlakukan dari diri kita dulu, baik dulu memperlakukan. Itu yang pertama mengenai mindset. Terus yang kedua, mahasiswa itu disebut salah satunya sebagai pemuda ya, pemuda, dan pemuda itu adalah usia terbaik di antara usia paling memiliki kekuatan di antara dua kelemahan. Kecil, sebelum usia muda kita ada usia kecil, kita nggak bisa apa-apa, itu cuma merengek segala macam. Kemudian setelah usia muda kita menjadi orang yang tua. Itu tua nggak bisa apa-apa lagi, cuma duduk diam di kursi. Jadi usia muda, mahasiswa itu usia kekuatan teman-teman. Jadi manfaatkan betul usia mahasiswa, usia muda kita ini untuk melakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang berguna untuk mengupgrade diri kita, menunjang soft skill maupun hard skill kita, menunjang kehidupan kita di masa yang akan datang. Manfaatkan betul, karena potensi itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Tinggal kita memanajemen potensi itu. Potensi yang mana mau kita kembangkan nih sesuai dengan minat bakat kita. Kalau sudah ketemu wadahnya, di kampus itu banyak sekali wadah, tinggal teman-teman cocokkan potensi dengan wadah yang ada. Kalau udah ketemu, gas aktif di sana gitu. Itu makanya penting banget gabung organisasi gitu. Biar teman-teman punya bekal menghadapi kegiatan-kegiatan pasca kampus yang katanya ya itu berat banget, sering dari orang-orang. Itu yang kedua, perihal waktu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Terus yang terakhir itu apa tadi ya? Yang terakhir perihal ini, perihal prinsip. Saya pengen bagi sedikit prinsip ke teman-teman mahasiswa baru ya. Teman-teman harus sebisa mungkin ya, jangan cuma fokus ke hal-hal yang eksis, atau berfokuslah pada esensi, bukan pada eksistensi. Karena zaman sekarang ini banyak banget kita yang eksis, sadar nggak? Eksis di mana, sosmed gitu ya, macam eksis banget, tapi lupa sama esensinya gitu. Esensi dalam suatu permasalahan permasalahan, esensi dalam suatu kegiatan apa sih? Kita kadang, terutama kebanyakan mahasiswa ya, berfokus pada eksistensi. Contoh kecil dalam hal membuat kegiatan deh, contohnya kegiatan yang berguna untuk meningkatkan keilmuan mahasiswa, misalnya kemampuan mahasiswa. Kadang kita terlalu fokus di besar kegiatannya, itu kan eksis banget kalau besar kegiatannya. Orang pada kagum, wah besar banget kegiatannya, kayak gimana sih kan? Itu eksis, tapi lupa sama esensinya gitu. Mahasiswa benar-benar dapat nggak output dari kegiatan ini, itu esensinya. Kita kadang lupa pada hal itu. Nah itu yang coba kita perbaiki sama-sama ya, belajar untuk mengedepankan esensi daripada eksistensi, betul. Karena contoh kecil juga di pendidikan misalnya, tadi saya sampaikan pendidikan nggak cuma ini, sekarang kan udah bisa di mana-mana, ada berbagai platform yang bisa kita manfaatkan untuk kuliah atau belajar di rumah. Bahkan YouTube itu free, teman-teman akses itu udah belajar gitu. Jangan cuma terkungkung di hal-hal yang berbau eksistensi, lupa pada esensi. Itu sih kalau dari saya. Terus ajakannya nih Kak untuk adik-adik maba. Oh iya, ajakannya ya.
Oke, teman-teman sekalian, jadi muaranya adalah beberapa hal yang telah kami sampaikan tadi itu, teman-teman. Sebenarnya adalah kami ingin mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di organisasi mahasiswa di Universitas Mataram. Terserah teman-teman mau pilih apa, karena banyak banget yang akan teman-teman dapatkan. Teman-teman yang belum coba atau belum pernah masuk organisasi, silahkan coba, rasakan feel-nya kayak gimana, nikmati dia, kemudian bahagialah di sana. Jadi kami tunggu teman-teman di organisasi mahasiswa Universitas Mataram. Keren banget. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Nah, jadi nggak kerasa ya, dari tadi kita sudah ngomongin banyak banget hal nih dari tadi, dan saya rasa ilmu semua nih kita dapat hari ini ya, benar-benar banyak banget gitu. Isi semua. Bener, isi semua gitu. Jadi Rasanya kayak daging gitu. nggak ada telurnya. Iya, banyak banget memang ilmu baru mungkin ya untuk teman-teman Mozaiker semua yang calon mahasiswa baru ini sangat penting sekali, dan mungkin harapannya berguna ya untuk teman-teman pendengar semua. Mungkin ini juga jadi sedikit motivasi ya untuk teman-teman semua yang akan masuk ke Universitas Mataram. Jadi nggak usah ragu lagi, ayo gabung organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman semua. Karena nggak ada salahnya ya, seperti kata narasumber tadi, coba-coba aja dulu, siapa tahu nyaman gitu kan. Udah nyaman yang penting jangan coba-coba sama dia ya. Nauzubillah min dzalik, nggak boleh ya. Nggak boleh coba-coba. Oke, nggak kerasa udah dari tadi banget kita ngobrol dan sudah banyak banget yang kita dapat. Mungkin kalau kata pepatah ya, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Demikian juga dengan podcast kita pada hari ini nih. Iya. Setiap sesuatu yang dimulai pasti harus diakhiri juga. Iya, bener banget ya. Kata-katanya mantap ya teman-teman ya. Auto story itu. Jadi quotes ya di bawah. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan ya. Ya, oleh karena itu mungkin teman-teman semua yang mau kepoin kita lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe akun channel BEM Unram TV. Nah, jadi teman-teman yang mau kepoin lebih lanjut nih narasumber kita, karena mungkin ada yang tertarik mau diskusi lebih lanjut, bisa DM lah, atau nanti bisa minta nomor WhatsApp-nya ya, kayak di DM Instagram-nya kalau mau gitu ya. Dan jangan lupa minta di fallback juga ya. Narasumbernya ini humble banget ya. Ya mungkin kakak bisa spill Instagramnya. Oh, ya, yang mau kepoin saya bisa lihat IG saya di @hamidimi_, karena di sana sering juga sih ngasih ini. Kalau caption itu saya punya ini, learn on top namanya, belajar dari obrolan. Oh ya, masya Allah. Bisa lah ini kan, dapat pembelajaran dari sana. Itu @hamidimi_ ya. Iya. Kalau Kak Chandra nih, apa Instagramnya? Kalau saya nggak perlu kepo aja sih, karena nggak ada isinya aja. Hanya akunnya di private ya. Aman, nggak di private teman-teman. Soalnya kalau mau kepo juga nggak apa-apa sih. Cuman nggak ada isi yang kayak Pak Jen tadi ya, Pak Jen BEM tadi yang punya akun yang bermanfaat. Kalau kita ini hanya sebatas narsis lah bahasanya kan, eksistensinya aja sedikit gitu. Di @laluchandraprayuda 2010 ya, bagi yang ingin bertanya, jangan tanya berat-berat lah. Ya ringan-ringan aja seputar perkuliahan. Itu aja mungkin. Dari kegiatan-kegiatannya juga mungkin jadi motivasi ya buat teman-teman semua. Benar, Jadi bisa. ada gambaran gitu kalau kita masuk organisasi itu ngapain aja sih gitu. Bisa dilihat nih dari akun kakak-kakak kita yang aktif banget di organisasi, bisa dilihat di postingan-postingannya gitu ya. Ya benar banget. Oke. Baik, Mozaiker semua, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada video kali ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe YouTube BEM Unram TV dan jangan lupa juga nyalain notifnya biar kamu nggak ketinggalan notifikasi video barunya. Iya, dan jangan lupa ya kalau Mozaiker semua merasa video ini bermanfaat untuk diri pribadi dan untuk teman-teman semua, bisa di-share lah untuk ke keluarganya ataupun ke teman-teman semua yang dikenal seperti itu, supaya ilmu ini tidak stuck di kita saja gitu ya. Kita bisa bermanfaat untuk orang lain juga dengan membagikan video ini. Baik teman-teman semua ya. Kami berdua pamit undur diri mungkin ya dari hadapan teman-teman, karena dari tadi kita mungkin teman-teman juga udah agak capek dengerin kita ngomong nih ya. Jadi kita pamit undur diri dulu. Kita mohon maaf banget atas segala kekurangan, segala kesalahan. Siapa tahu ada salah-salah ngomong gitu ya. Salah ucap, salah perbuatan, salah tingkah laku tentunya. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada video kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.